Ini masih uji Z latihan soal 1 ya teman-teman ya. Ini tapi kita akan menggunakan yang sudah 2. Oh, ini masih latihan soal yang 1 teman-teman, sorry. Ya, masih 1, nanti di tengah-tengah ada yang latihan kedua. Ini masih yang 1. Suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 atau tidak? Ya, masih tetap 400 atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng adalah 125 gram. Dari sampel 50 ya, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Ya, dari sampel 50 kaleng diperoleh rata-rata berat bersih 375, bukan 400 lagi. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Katakan seperti itu. Ujilah dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Ini masih latihan soal tapi yang baru ya teman-teman ya. Diketahui apa? Sampelnya 50. Ya, X barnya adalah 375. Setelah dari 50 ini diketahui bahwa bukan 400 tapi 375. Dengan simpannya 125. Simpangan bakunya. Mu 0-nya adalah lebih besar sama dengan 400. Tadi ini ya teman-teman ya. Masih tetap 400 gram. Dengan asumsi teman-teman, kalau dikatakan masih tetap 400 gram, ini sudah pasti dalam kalimat ini bahwa ini adalah lebih besar sama dengan 400. Ya, seperti itu. Maka didapatkan adalah mu 0-nya lebih besar sama dengan 400 dengan alfanya ya. Ini sigma, ini alfa 5% simpangannya. Ditanyakan apakah H0 dapat diterima atau ditolak. Maka kita lihat jawab teman-teman. Ini satu arah, dua arah teman-teman. Satu ya, cepat kalau gini ya, tahu ya. Kenapa tidak ada tanda sama dengan? Karena ini mu 0-nya di atas 400, tahunya ya. Maka H0 itu jadikan ini. Nah ini. Karena yang langsung statement yang pertama muncul adalah minimal 400 gram. Lalu dari sini kita buat tandingannya menjadi H1. Dengan mu-nya pasti adalah kurang dari 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya ya. Dan tabelnya kita lihat alfanya 5% berarti 0,05. Di sini dikatakan lihat tabel Z lagi teman-teman. Dengan nilai tabel Z-nya 0,05 itu akan mendapatkan 1,64. Tadi sama ya teman-teman ya. Karena pengujian sisi kiri ini oke ya, pengujian sisi kiri ya teman-teman ya. Oke. Kita lihat lagi teman-teman sini yang tadi. Nah ini di 164 di mana ya? Nah ini teman-teman ya. Sini tetap ya min 1,64 ya. Di 0,05 seperti itu. Minus 1,64 ini dari tabel Z-nya. Kalian ambil, lihat 0,5 ini, lihat tabel Z dan akan menghasilkan 1,64 ini. Kita lihat sekarang kriteria pengujiannya apa? H0 diterima jika Z0-nya lebih besar sama dengan minus 1,4. Lihat ya, selalu diingat kurvanya. Ini kurva kiri ya. Berarti dia harus ada di sebelah kanan ya dari nilai Z0-nya. Z0-nya lebih besar minus 1,64 dan H0 ditolak jika kebalikannya. Minus 1,6-nya ini lebih besar daripada Z0. Kita udah dapat ini, itu tabel Z-nya 1,64. Maka kita lihat statistik uji Z-nya. Z0 didapat dari X bar dikurang mu 0, oke, dikurangi sigma per sampel per N. Maka kita dapatkan tadi 375 dari X bar rata-rata ya teman-temannya dari 50 ya. Oh ternyata bukan 400 nih, 375. Oke, dikurang 400 diasumsikan tadi H0 nya 125 sigmanya simpangannya, lalu per sampelnya 50 akan mendapatkan minus 1,41.
statistik uji Z-nya teman-teman, maka kita lihat minus 141 itu lebih besar, ya, lebih besar atau sama dengan dari minus Z 0,05 nih teman-teman, yang di tabel tadi ya. Nah, sudah jelas minus 141 itu lebih besar dibanding minus 1,64. Ya, tadi dikatakan bahwa semakin kecil nilai angkanya, ya, maka dia akan semakin besar pada kelompok yang negatif. Maka H0-nya diterima, ya, karena lebih besar teman-teman. Kalau kita lihat teman-temannya kayak gini ya grafiknya ya. Lalu kita buat lagi sini. Di sini berapa teman-teman? 1-1,64. Yakin? Yes, 1,41. Ya. Ini di sini adalah 1,41. 64. 1,64. Betul ya? Ini gagal, ini apa teman-teman? Ini tolak ya, kalau sini dia tolak ya. Tetapi karena ini Z0-nya di sini. Nah, sini. Ini 1,64, ini di tabel ya, tabel Z ya. Nah, di sini sekarang kira-kira di sini. Ini 1 4 kacau pisan. 141. Nah, berarti apa? Dia di sebelah kanannya lebih besar kan? Kalau semakin kiri kan semakin kecil nih angka di negatif. Maka dia ada di sini. Nah, berarti bahwa dia H0-nya diterima. Ya, H0 itu diterima. Lihat apa yang jadi H0 tadi. Nah, ini. Sampelnya 50, H0-nya diterima bahwa masih di atas 400 atau sama dengan 400. Nah, ini teman-teman. Ya. Bisa dikatakan tadi bahwa karena apa? Di nilai hitung Z-nya adalah 1,41. Sementara nilai Z tabelnya adalah 0,05. Z-nya 0,05 akan menghasilkan 1,64. Z0-nya lebih besar dari nilai Z tabel. Ya, atau daerah kritisnya, maka si H0-nya diterima. Kecuali kalau di sini teman-teman, ya. Misalnya 17 minus 17. Nah, berarti ditolak. Tapi karena dia di atas 1,64 di sebelah kanannya, maka ini diterima. Ya, kita lanjut lagi. Latihan soal yang kedua. Sebuah sampel terdiri 15 kaleng susu. Sekarang modelnya dibuat seperti ini, teman-teman. Memiliki isi berat kotor seperti yang ada yang masuk lagi sebentar. Ada yang masuk kira-kira. Nah, oke. Sampelnya dikasih seperti ini. Ada 15 kaleng susu memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan. Ada yang per 1, 2, 3, 4, 5. Bebas saja teman-teman ya, mau kaleng 1, kaleng 2. Tapi yang jelas diberikan 15 data. Ya, ini ya. 1, 2, lihatnya ada 5 kotak ke samping dan 3 kotak. 5 kali 3, 15. 15 kaleng susu. Dengan isi beratnya seperti ini, 1,21 dalam kilogram ya. Jika digunakan tarif nyata atau alfanya 1%, berarti 0,01. Dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat 1,2 kg per kaleng? Katakan lagi, meyakini nggak bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat ini? Berarti populasinya ya, dikatakan betul nggak dalam satu populasi itu adalah rata-rata memiliki berat 1,2 kaleng. Oke, memiliki berat dengan alternatif tidak sama dengan. Kita lihat seperti apa nanti. Kalau kita diberikan data seperti ini teman-teman, ya 15 kaleng susu. Oke. Ini diabaikan saja teman-teman, ini harusnya dihapus nggak apa-apa ya. Ini hapus saja.
Nah, diketahui N-nya 15, sampelnya 15. Ini belum saya hapus ya, harusnya dihapus ini. Alfanya 1%. Berarti 0,001. 1/100. Ya. Mu 0-nya lah 1,2. Ini teman-teman. Rata-ratanya ya 1,2. Maka jawabnya adalah dicari dulu teman-teman. Ini adalah jumlah ya, sigma nih ya. Lambang ini adalah jumlah daripada X seluruhnya. 18,13 jumlah seluruh dalam tabel. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1,2 tambah 1,21 sama 123 dan semua, maka akan menghasilkan 18,13 ya. Lalu dari ini teman-teman, dari jumlah ini semua, kita cari rata-ratanya. Dengan cara apa? Ya bagi saja 18,13 bagi 15. Maka akan menghasilkan 1,208. Ya, pertama cari rata-ratanya dengan cara apa? Jumlahkan dulu semuanya, baru dibagi dengan jumlah data. Maka kita dapatkan 1,28. Lalu kita cari formulasi hipotesisnya teman-teman. H0-nya adalah mu 1,2, berarti dan H1-nya tidak sama dengan, berarti ini adalah dua arah. Ya. Dua arah. Kenapa dua arah? Kita lihat teman-teman di sini. Ya. Memiliki berat. Ya. Memiliki berat 1,2. Anggapannya memiliki teman-teman, kalau ini memiliki, ini lambangnya adalah apa? Sama dengan. Yang dikatakan dengan alternatif tidak sama dengan apa? Berarti kebalikan dari sama dengan ini. Nah, ini adalah alternatifnya, berarti tidak sama dengan. Itu ya maksudnya ya. Karena bahasanya bisa dirubah-rubah seperti apa. Maka kita dapatkan H0-nya mu-nya 1,2 dan H1-nya tidak sama dengan 1,2. Ini dua arah karena ada sama dengan dan tidak sama dengan. Taraf nyata dan nilai tabelnya teman-teman. Alfanya 1% berarti tadi 0,1 ya. 1/100 0,1. Maka kita dapatkan T alfa ya. T alfa per 2 teman-teman. Kenapa per 2? Karena ini. Ya, pasti yang jawab tadi bilang karena dia dua arah ya. Karena dia dua arah, maka si alfanya per 2. Maka kita bisa dapatkan 0,05. 0,05 dengan ininya 15,1 ya. Ini sama dengan ini yang N-nya ya. 15 minus 1 sama dengan 14. Maka kita lihat teman-teman. Ini paham 15 kurang 1 teman-teman dari mana? Kurang 1 Pak. Ya, N kurang 1 ya. Oke, 14. Maka kita bisa melihat sekarang nilai tabel T-nya itu adalah 0,005 dengan 14 N. Dapat 2,97. Kita lihat di sini teman-teman. Ada nggak sini ya? Nah ini. Ya. Oke, di sini 2997 dapat dari mana? Kita lihat di sini teman-teman. Ini kecil banget, nanti kalian bisa lihat ya. 2997. Kita lihat di sini berapa tadi? 0,05. (0,005) ya. Tuh sini ya, 0,05. Ini di sini teman-teman. Lalu dia berapa? 14. Cari dia 14 teman-teman sini. 14 ini. 14.
Ini ya. Kita dapatkan. Ini nanti kalau kalian bisa lihat adalah 2,997 teman-teman. Dengan alfanya 0,05 karena 0,01 dibagi 2, 0,005 dengan 14 sampel, 14 ini. Nanti lihat ya pada saat kalian download ya. Maka kita dapatkan 2,997. Nah ini. Lalu dapat 2997, kita lihat sekarang teman-teman perhitungan daripada itunya. T0-nya. Nilai T-nya berapa? Masukin angka-angkanya X bar dikurang mu 0 per S dibagi akar N. 1,28, lihat datanya nanti dikurang 1,2 per 0,02 bagi dengan 15. Maka kita dapatkan 1,52. Sekarang kita lihat, karena nilai tabel T itu 2,997 minus ya, maka kita lihat 1,52 ini di atas atau di kurang dari teman-teman. Sudah jelas ya, di sini dikatakan bahwa nilai tabel T 2,997 yang ini itu tidak kurang dari atau sama dengan T0. Nilai perhitungannya yang dimana 1,52 ya. Baik itu positif atau negatifnya, ini karena dua arah ya teman-teman ya. Gitu. Jadi si H0 diterima. H0 diterima, jadi populasi susu dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kg per kaleng teman-teman. Nanti lihat lagi si kurvanya yang dua arah seperti apa. Kenapa ini jadi diterima? Karena lihat nilai tabel T itu minus 2,9, ambil saja minus 2,9, itu lebih kecil daripada 1,52 ya. Kalau ada yang bertanya langsung ya teman-teman ya. Kita lihat lagi yang ketiga. Pendapat seseorang mengatakan bahwa rata-rata jam kerja buruh di kota A dan B sama dengan alternatif A ya. Dikatakan sama dengan alternatif A lebih besar dari B. Oke. Untuk itu diambil sampel di kedua kota masing-masing 100 dan 70. Teman-teman ya. Berarti apa dikatakan? Dia mengambil sampel di kedua kota. Kota A-nya 100, kota B-nya 70. Di mana kota A rata-ratanya adalah 38. Lalu simpangan bakunya adalah 9 jam per minggu. Kota B-nya adalah 35 dan simpangan bakunya 7 jam per minggu. Sekali lagi kita sudah dapat dikatakan bahwa alternatifnya A lebih besar daripada B, gitu ya. Kita dapat data kota A dan kota B. Maka yang harus kita cari adalah ujilah pendapat ini, ya, si seseorang ini ya teman-teman ya. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyatanya 5% untuk varian atau simpangan baku kedua populasi sama besar. Dikatakan lagi untuk varian dan simpangan baku kedua populasi sama besar. Ya, mu 0 dan mu 1-nya berarti sama teman-teman. Nah, dari sini kita coba akan bahas seperti apa pengerjaan kalau ini. Diketahuinya N1-nya 700 ya, teman-teman ya, 100 ya N1-nya ya. Nah, ini. N1-nya 100, N2-nya 70. Ya, berdasarkan ini 100 dan 70. Lalu X1-nya 38. Rata-ratanya ya. X bar satunya, X1 barnya 38, X2 barnya 35. Oke, ini X1 bar dan X2 bar 38 dan 35. Lalu S1 9 dan 7. Oke, simpangan bakunya yang pertama 9 dan 7. Oke ya, simpangan baku yang pertama 9 dan 7. Kota A, kota B. Ini berarti yang atas kota A, ini kota B. Formulasi hipotesisnya ini berarti adalah satu arah ya, satu arah.
satu arah. Oke, kita dapat nih diketahuinya. Formulanya seperti ini. Maka dilihat teman-teman taraf nyata dan nilai tabelnya nih. Kenapa teman-teman muncul alfanya 5%? Karena ini ya, taraf nyata 5% ya, kayak. Maka dikatakan alfanya 5% untuk keduanya. Berarti adalah 0,05. Ini kalau dilihat dari tabel tadi teman-teman, tabel tabel Z tadi teman-teman, kita tadi yang 0,5 terusnya dapat 1,64. Maka kita lihat kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Z0-nya kurang atau sama dengan 1,64 dan H0 ditolak jika Z0-nya di atas 1,64. Ya, sekali lagi teman-teman ya. H0 diterima jika ini Z0-nya, nilai Z-nya itu kurang dari sama dengan 1,64. Tapi H0 ditolak jika ini. Selalu ingat kepada kurvanya teman-teman, ini ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, 1,64. Maka untuk mencari teman-teman dengan model seperti ini, ya. Ini. Jadi ada kota A, kota B seperti itu, ada dua yang di itu. Tapi bukan dengan dua populasi teman-teman, itu masih tetap satu populasi. Maka kita katakan pencariannya gini, sama aja sih sebenarnya ya. Biasanya kan hanya cukup sampai sini teman-teman nih. Ya, di sini. Sekarang karena ada dua, berarti tambahkan saja S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat gitu ya. Kota A, kota B ditambah N1, populasi N1 dan populasi N2 akarnya. Kita masukin 9. Yang pertama 9 kuadrat tambah 7 kuadrat per 100 ditambah 7 per 70. Kalau kalian hitung nanti teman-teman, ini mendapatkan adalah 1 minus 1,23. Ya, setelah saya hitung tadi 1,23. Lalu Z0 nya, nah ini masukkan rumusnya, X1 bar dikurang X2 bar lalu per S nya X1 dikurang X2. Maka kita dapatkan adalah X1 nya 38 kurang 35 per ini 1, 2, 3 mana yang ini kan teman-teman ya, S nya ya. Kita udah dapat nih S1 dan S2 nya udah kita cari yang ini. Nah ini, maka ini muncul di sini. Maka berarti 3 dibagi 38 kurang 35, 3 dibagi 1,23 teman-teman akan mendapatkan 2,44. Kesimpulannya, karena Z ini Z0 nya 2,44 ya, 2,44 itu lebih daripada nilai Z tabel 0,05 yang 1,64, maka dikatakan apa? H0 nya ditolak. Jadi rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B adalah tidak sama karena H0-nya ditolak. Ya, seperti ini teman-teman ya, lihat 2,44 lebih besar daripada nilai Z tabelnya 0,05 1,64. Oke, seperti itu ya. Kita lihat lagi sini. Pengujian sisi kanan ya teman-teman ya. Sisi kanan. Tinggal kalian buat 164. 164 di mana dia? Di sini. 1,64. Sedangkan ini adalah 2,44 ada di mana? Di sebelah kirinya. Di daerah gagal tolak ya. Tolak. Sorry, ini di sini ya.
Ini dia 2,44. Karena si lebih besar berarti ada di daerah kanan ini teman-teman, berarti termasuk daerah yang tolak ya. Ini yang alfa tadi, daerah alfanya. Nah itu kalau dia di sini saja misalnya lebih kecil dia, maka dia gagal tolak. Tapi karena dia di sebelah kanan dan ini adalah uji kanan, maka ini ditolak ya, seperti itu. Itu untuk contoh soalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita ada latihan soal lagi. Nah sekarang kita coba masuk ke materi yang 4 ini. Ini sekarang kita coba uji hipotesis dua populasi. Dua populasi yang, tapi ini kategorinya sampel independen ya teman-teman ya, sampel yang berdiri sendiri. Kita bahas yang ini dulu, sampel independen. Ada lower tail test ya, yang pertama, yang kedua upper tail test, yang ketiga two tail ya. Ini sebenarnya sama aja ya. Lower itu berarti adalah kiri, tes kiri ya. Ini lihat ini teman-teman, kiri. Ini adalah kanan, yang upper berarti lebih besar. Kanan lihat dari sini. Lalu ini adalah yang dua arah. Dua arah lihatnya dengan lambang sama dengan ini ya. Dikatakan di mana H0 nya atau H0 nya mu 1 dikurang mu 2 itu lebih besar sama dengan 0 ya. Karena mu 1 nya mu 2 nya berarti ada dua sampel ya teman-teman, dua populasi, maka mu 1 ada mu 2. Mu 1 minus mu 2 lebih besar sama dengan 0, atau mu 1 kurang mu 2 lebih kecil daripada 0. Itu untuk yang lower tail test, pengujian arah kiri ya. Kalau yang kanan itu sama, tinggal membalikan arah tanda operator relasinya. Mu 1 kurang mu 2 lebih kecil sama dengan 0, dimana alternatifnya atau H1 nya mu 1 kurang mu 2 lebih besar daripada 0, karena uji arah kanan ya. Lalu yang cuenya, cutailnya adalah mu 1 kurang mu 2 sama dengan 0, mu 1 kurang mu 2 tidak sama dengan 0. Ini dua populasi seperti ini teman-teman. Ini secara teori dulu ya, kita untuk ini ya, konsep teorinya seperti ini. Nah teman-teman, ini rata-rata populasi sampel independen itu ada 3 teman-teman ya. Kita lihat sigma 1 dan sigma 2 diketahui ya, maka kita gunakan uji statistik Z. Lalu yang kedua, rata-rata populasi sampel independen yang sigma 1 dan sigma 2 nya tidak diketahui ya. Ini kalau diketahui, tidak diketahui, dimana kalau yang tidak diketahui itu sampel populasinya itu lebih besar 930 atau yang besar teman-teman. Sampelnya lebih besar sama dengan 30. Dan yang ketiga, model yang ketiga, sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dan sampel populasinya kecil ya, atau kurang dari 30. Kalau yang besar, gunakan S untuk mengestimasi sigma, perkirakan dengan statistik uji Z. Kalau yang kecil, gunakan S untuk mengestimasi ini, gunakan statistik uji T ya teman-teman ya. Ini harus kalian pahami konsep teorinya seperti ini ya. Rata-rata populasi sampel independen. Oke, sampai sini masih semangat? Agak-agak seperti liar-liar sedikit ya teman-teman ya. Iya Pak, Ya, lumayan. nanti pas kuisnya ya pasti hanya gini-gini ya, tidak belajar lagi konsep teori ya, langsung contoh soal, latihan soal. Oke, sekali lagi ini konsep teorinya. Kalau teman-teman, sekarang kita kalau ini ya, yang pertama ini, rumusnya seperti apa? Sigma 1 dan sigma diketahui. Nah ini, sigma 1 dan sigma diketahui. Oke ya, kita bahas yang ini ya. Statistik uji untuk mu 1 kurang mu 2 adalah ini. Z, di mana Z
Kan tadi statistik uji Z. X1 bar, karena ada X1 X2 dikurang X2 bar itu dikurang mu1 kurang mu0 teman-teman. Nah, ini saya kasih keterangan di sini ya. mu1 mu kurang mu2 ini teman-teman, kalau kalian lihat terasi ini bisa dikatakan sebagai D0 teman-teman. Ya, sebagai D0. Sekali lagi, mu1 kurang mu2 itu ada yang menyebut juga dengan D0. Jadi jangan pusing, ini D0 dari mana? Karena mu1 kurang mu2. Lalu dibagi dengan akar ya, sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat per sampel N1 dan sampel N2. Itu secara rumus ya. Oke. Lalu yang berikutnya, sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, sampelnya besar, berarti yang di atas 30, yang ini sekarang kita, yang kedua tadi ya. Maka mu1 mu2 nya adalah nilai Z nya adalah sama X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu1 kurang mu2 atau D0 tadi ya, per S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kalau udah masukin rumus angka-angka cepat ya teman-teman ya, nggak begitu rumit. Lalu kita lihat lagi Q1 sigma 1 dan sigma 2 yang tidak diketahui, sampel kecil, berarti dibuat 30 yang ini ya. Nah, dengan ini berarti kita menggunakan uji statistik T ya teman-teman ya, bukan Z ya. Dengan asumsinya apa? Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat, sigma 2 kuadrat. Statistik ujinya untuk mu1 kurang mu2 adalah nilai T, fungsi T, atau statistik uji T adalah X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu1 mu0. Ini sama ya. Di sini bedanya teman-teman. S-nya itu akar 1 per N1 tambah N2. Sini beda ya. Nah, ini dipecah dia, S-nya dikeluarkan. Jadi 1 per N1 ditambah 1 per N2 ya, dimana T alfanya karena ini teman-teman ya, nah ini alfanya per 2 teman-teman ya, didapat dari N1 tambah N2 itu dikurang 2. Nanti kita lihat pada contoh ya. Ini wajib seperti ini, N1 tambah N2 dikurang 2, dimana SP-nya seperti ini. Nah, kan ini di kelihatannya seperti simpel ya teman-teman, SP-nya sini ya. Ternyata SP-nya ada lagi di sini. Nah, caranya seperti ini. Oke, itu secara konsep rumus saja. Oke, sekarang kita lihat lagi. Oh, ini belum saya hapus lagi nih. Nah, saya copy slide sih. Ini oke teman-teman ya. Bentar, ini yang tadi yang sama dengan teman-teman ya. Ini yang sama dengannya, yang asumsi tadi kan dua arah dia sama dengan. Sekali lagi teman-teman, ini ada yang tadi dikatakan di dua arah dia karena sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, ini sama dengannya ini. Rumusnya seperti ini. Yang tidak sama dengannya teman-teman, statistik uji mu1 kurang mu2 nya adalah sama ya. Oke, lihat. Sama dengan mana nanti kamu lihat nih, yang mana nih ya, dengan derajat bebasnya seperti ini ya. Oke, kita lihatlah sini teman-teman lah ya, supaya jangan bingung ya dengan rumus dengan soal. Uji hipotesisnya sama teman-temannya, sama dengan yang satu populasi. Lower tail test dari kiri ini
uppernya di sebelah kanan dan cutelnya kiri kanan, nggak masalah ini ya. Contoh saja teman-teman nih, supaya gampang lihatnya. Untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam pembayaran dividen itu pembagian hasil usaha antara saham yang tercatat dalam IHSG dan indeks LQ, Anda dapat mengambil sampel secara random sebagai berikut. Jumlah sampelnya yang pertama Itu ada di depan. jumlah Oh sampelnya ya. 10, ISAG-nya 10. Lalu LQ-nya 12. Lihat teman-teman ya, ini dua populasi ya. ISAG. Lalu rata-rata sampelnya ini yang ISAG 3,27, ini 2,53. Standar deviasinya 1,3 dan 1,16. Dengan mengasumsikan kedua varian sama, teman-teman ya. Asumsinya dua varian sama. Varian sama itu berarti ya nih, sigma 1 sama dengan sigma 2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam pembayaran dividen? Dengan nilai alfanya 0,05. Ya, ini contoh soalnya seperti ini. Ada dua populasi IHSG lalu dengan LQ. Ya. Kemudian ya, kedua varian sama itu sama sigma 1 sama sigma 2 ya teman-teman ya. Perhitungan uji statistiknya. Lihat ini dia mengandungkan yang T. Ya. Jadi lihat kenapa T ya. X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu. Ini rumusnya nih. Oke ya, ini rumusnya. Tinggal kita masukin X1 barnya berapa, X2 barnya berapa. 3,27 dengan 2,53. Ya, ini X barnya ya 3,27 dan 253. Oke, 3X1 bar, X2 bar dikurang 0 teman-teman. 0 ada yang tahu dari mana? Karena sama, Pak. Ya, oke ya. Ini teman-teman yang ini ya tadi ya. Kalau dilihat di sini. Ada nggak di sini kelihatannya? Nah ini teman-teman, ya. Sebenarnya tadi yang dikatakan tadi, yang ini 0 itu dapatnya dari sini teman-teman nih. Ya kita lihat gini, mu1 kurang mu2 ya. X1 bar 0 ini dapat dari mana? D0 ini ya, ini D0 ya teman-teman ya. Dapat dari mana? Dari sini teman-teman. Ya, dikatakan mu1 dikurang mu2 gitu ya. mu2 sama dengan D0. Sama dengan 0 sorry teman-teman. Nah, ini. Atau D0 juga bisa. Nah sekarang kita buat gini, ini dibuat menjadi di persamaan variabel lagi dibuat gini, mu1 sama dengan, nah ini tadi ya mu2 dimana mu1 jadi 0 dikurangnya jadi 0. Nah 0 nya dapat dari sini. Di sini teman-teman. Ya. Maka dibuat ini dikurang 0. Lalu dibagi dengan 1,1466 S-nya ya. Dikali dengan akar 1/10 tambah 1/12. Dapat dari sini jumlah sampelnya. 1/10 tambah 1/12. Kalau saya hitung teman-teman itu dapatnya 1,5073.
Ini saya screen capture. Sebenarnya dia nggak pas ini dibulatkan teman-teman ya, 156,3. Tapi memang ini hasilnya. Ya. Lalu tadi yang dikatakan Pabilita di teman-teman yang ini ya. Nah ini teman-teman ya. Mana nih? Nah ini ya. Ini rumus yang ini teman-teman nih. Kita cari SP-nya berapa sekarang. Nah ini N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ditambah bla 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 nih ya, ditambah N1 tambah N2 minus 2 ya, tadi juga ada di sini. Nah ini teman-teman nih. Ya, N1 tambah N2 minus 2. Ini dia. Nah, ini. Maka bisa kita dapatkan 10 minus 1 dikali 1, 30 kuadrat ditambah 12 minus 1 kali 1, 16 kuadrat. Dibagi 10 tambah 12 kurang 2. Oke, akan menghasilkan nilai 1146. Ya, kalau dicari ya, dihitung ya. Berarti kita sudah dapat nilai T-nya 15073 dan ini 1146. Oke. Lihat teman-teman. Yang mana kita lihat di tabel T teman-teman? Yang 15073 atau 1146? 15073. Oke, cari ya di sini ya. Tadi berapa teman-teman? Ininya? Sampelnya berapa? 10. 20. Sampelnya teman-teman. N1 tambah N2 dibagi kurang 2. Sampelnya berarti berapa? 20 ya. Oke. Kita lihat lagi sekarang. Ini berapa? Simpangannya berapa nih? 0,05. Berarti ini perhatikan 0,05 dengan yang 20. Ya. Ini teman-teman nih. Sebentar, nih terlalu besar juga saya buat sebentar ya. Ini saya duplikat dulu. Oke teman-temannya tadi ya di sini udah kita dapat 1,57 nilai T-nya, lalu S-nya adalah 1,146, maka kita bisa melihat solusinya seperti ini. H0 adalah mu1 kurang mu2 sama dengan 0 ya, lalu H alternatifnya atau H1-nya adalah H1 kurang mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan mu1 sama dengan mu2. Kenapa ini teman-teman? Ini dapatnya dari mana? Ya, yang ini ya. Yang tadi saya katakan tadi di awal. Sebenarnya dari sini kan. Nolnya kita coret. Maka si minus mu2 ini pindahkan ke kanan. Minusnya jadi plus, maka mu1 sama dengan mu2. Ini sama seperti ini dapatnya teman-teman. Alfanya 0,05. Lalu tadi DF-nya adalah 10 tambah 12 kurang 2 sama dengan 20. Critical value-nya, T-nya sama dengan plus minus 2,86. Dapatnya dari mana?
Kita lihat dari sini. Dari sini teman-teman ya, tabel T ya. Berapa? Kita lihat 2,086. Yang pertama kita lihat mana? Cok. Sampel Pak, Sampelnya berapa tadi? 20. 20. Lalu yang di atasnya? Tutelnya Pak, 0,05. 0,0 5. 0,05. Yang mana? No. 20,086. Ini ya. Iya Pak. Betul kan? 0,05 dapat 20 di sini. Maka bisa kita dapatkan adalah yang sini ya. Betul nggak? Ini teman-teman ya, betul ya? Betul nggak? Bingung? Jangan bingung-bingung lah, nggak apa-apa bingung sedikit mah ya. Betul, Pak. Kalau orang nggak bingung belajar, justru tanda tanya. Kalau orang bingung belajar berarti mikir teman-teman. Nah, itu kita dapat berarti adalah si sampelnya 20, 10 tambah 12 kurang 2 jadi 20. Lalu dengan alfanya adalah 0,05 yang cutel ini. Maka kita dapatkan ini. Oke, lihat perpotongannya ada di 2,086 ini. Ya. Nah, berarti sini teman-teman udah dapat 2,86, tes statistiknya kita masukin yang tadi ini 15,73. Maka lihat ini adalah nilai tabelnya 2,08, berarti ada dua arah ya, kiri dan kanan plus minusnya. Sedangkan nilai T-nya 1,5073 itu ada di mana? Ada di sini pasti. Karena kalau ke arah kanan semakin besar, ke arah kiri semakin kecil pada nilai positif. Maka di sini. Berarti apa di sini? Don't reject. Ya, berarti gagal tolak H0. Kalau dia ada di sebelah sini, nah di sini ya, daerah-daerah sini, maka dia adalah menolak H0. Tapi karena dia di sebelah daerah yang ini, daerah reject, maka dia gagal tolak H0. Ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi tinggal kalian nanti lihat apakah yang mana yang digunakan rumusnya, itu yang harus yang teliti. Nah, ini yang terakhir teman-teman, slide terakhir. Saya ngambil dari yang contoh soal-soal yang gampang-gampang dulu teman-teman ya, yang gampang, tidak terlalu banyak mikir. Artinya kita ya mikir sih, mikirnya melihat H0-nya, H1-nya, lalu ini apa sih? Satu arah, dua arah, atau ini sampelnya besar atau kecil. Ini saya ambil dari sini teman-teman ya. Ini ambil dari statistik ya, YouTube statistik. Yang ketiga contohnya, suatu contoh acak berukuran N1-nya 25. Ya, kenapa saya cari-cari teman-teman ya, untuk sekali lagi untuk mencari soal-soal yang tahapnya tidak langsung sulit teman-teman. Karena langsung sulit nanti kita akan tambah bingung. N1-nya 25. Sebentar. Oke, ini 25 ya. Lalu yang diambil dari suatu populasi normal dengan simpangan baku sigma pertama 5,2 ya. Mempunyai nilai tengah X1 barnya 81. Oke. Suatu contoh acak kedua, ini acak pertama, acak kedua berukuran N2-nya 36, tadi N1-nya 25, sekarang N2-nya 36. Yang diambil dari populasi normal lain dengan simpangan baku sigma 2-nya adalah 3,4. Populasinya tidak diketahui teman-teman ya. Oke.
Simpangan bakunya sigma 2-nya memang 3,4 mempunyai nilai tengah X2 barnya 76. Ujilah hipotesis pada taraf nyata 0,06 bahwa mu1 sama dengan mu2. Lawan alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Berarti dua arah ya teman-teman ya. Dua arah. Ini kita pastikan ini adalah dua arah. Karena ada ini ya. H0-nya katanya mu1 sama mu2, H1-nya alternatifnya adalah mu1 atau tidak sama dengan mu2. Sekali lagi teman-teman, ada yang menuliskannya H1, ada HA, itu nggak jadi masalah ya. Yang penting H0-nya tetap sama semua. H1 itu berarti alternatif, HA alternatif juga. Ini dua arah. Dimana ini sudah ada di dalam soal cerita, ya sudah ada di dalam soal ya. Sudah terlihat angka-angkanya itu 25 gitu ya. Terus 81 X barnya, lalu ada sigmanya 5,2. Nah, sudah ada sini semua. Sekarang alfanya adalah tarif nyatanya 0,06. Kalau kita lihat teman-teman, Z alfanya 0,03. Berarti ini munculnya dari mana teman-teman? Ayo, dari mana? Satu 881 dapat dari mana? Ada yang tahu nggak? Stuck lagi, liar lagi. Dari tabel bukan Pak? Oke, good, asli ya. 1,881 yang ini dapatnya dari tabel apa? Tabel T, tabel Z. Z. Oke. Iya. Iya betul, kan ini uji Z ya. Nah, ini berarti adalah tabel Z. Oke ya. Kita lihat teman-teman ya. Alfa 0,6, Z-nya 0,03. Oke. Ini kenapa jadi 0,03 teman-teman? Ini kan seharusnya Z alpha ya. Harusnya Z 0,06. Kenapa jadi 0,03? Karena Dibagi dua. Oke, good ya. Permana dan yang lainnya tadi saya dengar apa Sadam atau siapa? 0,06 Z alfanya, berarti alfanya adalah per 2. Kenapa per 2? Karena dia two tail ya, dua arah. Nah, ini 0,03. Berarti kita akan lihat nilai tabel Z yang 0,03. Di mana tadi dia? Sebentar ya, biar cepat ya teman-teman ya, biar saya tahu. Di 1,8 ya. 1,88. Ini ya. Saya kasih warna ini. Saya dapat. Ini yang paling mendekati ya teman-teman ya. Kelihatan ya? Iya Pak. Ini. Nah, berarti kita dapat adalah di 0,03 yang mendekatinya. Ini 0,030, ini 0,30 gitu ya. Tapi ini 07, ini 00 ya teman-teman ya, lebih dekat ya. Nah, itu. Berarti kita mendapatnya adalah 1,88 teman-teman. Ya. Berarti kita dapat 1,88 ini dari tabel Z. Oke ya. Sigma 1, sigma 2 diketahui. Ini statistik uji Z. Maka kita dapatkan Z-nya adalah X1 bar dikurang X2 bar dikurang D0. Ya, teman-teman tadi D0 ini dapatnya dari mana sudah tahu ya, teman-teman ya. Ini adalah mu1 dikurang mu0. Gitu ya. Kurang D0. Maka kita lihat bahwa dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1
ditambah sigma 2 kuadrat per N2, maka Z hitungnya kita dapat adalah 81 per 76. Ya, ini X1 per 76. Oke. Dikurang D0. Dikurang 0 karena D0 nya adalah 0. Mu 1 kurang mu 0, teman-teman. Dibagi dengan 5,2. Ya. Sigma 1 5,2 sigma 1. Nggak kelihatan, teman. Ya. 5,2 kuadrat per 25. N satunya berapa? 25. Ya, per 25 ini. Lalu ini 3,4 alfa keduanya, sigma kedua 3,4 kuadrat per 36 ini. Nah, kalau kita hitung teman-teman, 81 kurang 76 kurang 0 ini ya, maka kita mendapatkan adalah 4,22. Oke, 4,22. Maka kita buat apa? Karena ini total, kita buat adalah kurva distribusi normal dengan dua arah ini, di mana yang ini nilai kritisnya teman-teman, nilai yang ini ya 1,881, di mana nilai Z hitungnya adalah 4,22 di sini. Berarti apa? Si 4,22 itu lebih besar kan dari 1,881. Oke, maka dikatakan tolak H0. Kenapa? Ini kan daerah tolak ya. Nah, tolak. Nah, gitu kan. Kalau saja di sini 1,2 maka dia gagal tolak. Tapi karena dia 4,2 ya, ini. Nah, berarti dia tolak. Tolak H0. Kesimpulannya sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2, teman-teman. Ya, ini sudah bisa dipastikan. Bukan lagi kemungkinan-kemungkinan, tapi karena kita sudah menguji dengan statistik dua populasi, teman-teman. Seperti itu. Nah.